Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ananda sekalian yang soleh dan soleha, pelajaran kita hari ini adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Pada hari ini kita akan mempelajari apa itu sujud dan macam-macam sujud. Manfaat kita mempelajari ini, ananda sekalian, kita akan memperoleh ilmu pengetahuan yang apabila kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan memiliki jiwa yang lebih tenang dan bahagia. Oleh karena itu, diperhatikan ananda sekalian dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita lanjut, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian sujud. Yang kedua, menjelaskan ketentuan sujud syukur. Dan yang ketiga, menjelaskan ketentuan sujud sahwi. Baik ananda sekalian, apa arti sujud? Nah, sujud adalah perbuatan menempatkan kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu dan saat-saat tertentu. Jadi, ananda sekalian, sujud itu menempatkan anggota tubuh tertentu di atas sejadah. Nah, 7 anggota tubuh kita itu, yang pertama adalah kening. Ini ananda sekalian, kening. Perhatikan tanda panah ini. Ya. Kemudian hidung. Ya. Kemudian 2 telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Dan kedua ujung jari kaki. Maka ini penting diperhatikan ketika sedang melakukan sujud. Anggota-anggota tubuh yang Bapak sampaikan tadi harus benar-benar menempel ya, di atas lantai atau di atas sejadah kita. Kalau tidak, maka sujudnya belum dianggap benar. Nah, jadi ananda sekalian, sujud itu menempatkan anggota-anggota tubuh kita. Ada 7 ya. Kening, kemudian yang kedua hidung. Ya, ini termasuk 1 ini ya. Kemudian kedua tangan. Nah, kemudian kedua lutut dan kedua ujung jari. Semuanya adalah 7 anggota sujud kita. Nah, kita akan mempelajari macam-macam sujud. Ananda kalau pernah menyaksikan permainan olahraga sepak bola, kalau pemain itu ada yang menggolkan ke gawang lawan, lalu selebrasinya melakukan sujud.
Kira-kira sujud yang dilakukan pemain itu sujud apa, Ananda sekalian? Ya, itu namanya sujud syukur. Apa sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika memperoleh kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Jadi, ketika kita memperoleh kenikmatan atau terhindar dari sebuah bahaya, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah sebenarnya, tetapi juga melakukan sujud. Namanya sujud syukur. Dan hukum sujud syukur ini adalah sunnah, sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana iza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukran lillah." Bahwasanya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan sujud syukur. Bagaimana caranya? Nanti akan kita pelajari. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebab-sebab kita disunnahkan melakukan sujud syukur. Tadi pada pengertian sebenarnya sudah jelas. Ada dua sebab kita melakukan sujud syukur. Pertama, mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, nikmat ini kan banyak. Mungkin kita lulus di perguruan tinggi tertentu misalnya, kita mengucapkan alhamdulillah, lalu kita melakukan sujud syukur karena itu adalah nikmat. Atau misal kita memperoleh nilai yang baik hasil ulangan misalnya, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, lalu melaksanakan sujud syukur. Itu contoh-contoh mendapatkan nikmat yang baik dari Allah. Sebab yang kedua adalah terhindar dari bahaya. Misalnya, ya, ini kita tidak inginkan terjadi kecelakaan. Nah, tapi kita dalam keadaan selamat. Nah, itu kan kita terhindar dari bahaya. Maka saat seperti itu kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan disunnahkan kita melakukan sujud syukur. Nah, dua ini yang menyebabkan kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, caranya mudah, Nanda sekalian. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Itu kalau kiblatnya tahu. Kalau arah kiblatnya tidak tahu, hadap mana saja pun boleh. Kemudian yang kedua, berniat melakukan sujud syukur. Niatnya cukup di dalam hati. Sengaja aku sujud syukur karena Allah. Sudah cukup. Kemudian yang ketiga, sujudnya satu kali seperti sujud biasa di dalam sholat. Nah, boleh kita baca doanya, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atau kalau ini tidak hafal, boleh juga kita membaca doa sujud. Ya, doa sujud biasa. Nah, boleh dibaca doa itu. Kemudian setelah itu duduk kembali, kemudian langsung mengucapkan salam. Nah, gampang kan, Nanda sekalian? Jadi mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bila ada sesuatu hal yang membuat kita senang, berita gembira, bahagia, maka jangan lupa memuji Allah, dan disunnahkan kita melakukan sujud syukur. Atau terhindar dari malapetaka, bahaya, musibah, nah, maka kita mengucapkan alhamdulillah, dan sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan sujud syukur. Selanjutnya, sujud yang kedua ada namanya sujud sahwi. Ananda ketika melakukan sholat atau sedang melakukan sholat, pernah nggak merasa ragu-ragu di dalam sholatnya tentang jumlah rokaatnya? Ini dah rokaat ketiga atau keempat ya? Atau pernah nggak lupa di dalam melaksanakan sholat itu?
Misalnya lupa sehingga jumlah rakaatnya kurang atau jumlah rakaatnya bertambah. Nah, kalau pernah, apa yang Ananda lakukan? Mengulang sholatnya kah? Atau melanjutkannya? Nah, kalau terjadi seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita disunnahkan sujud sahwi. Nah, apa sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa, ya. Karena lupa, ini ada lupa di sini ya, Anda sekalian. Karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Nah, beda dengan sujud syukur tadi. Sujud sahwi ini dilakukan sujudnya 2 kali. Nah, hukumnya sunnah ya, sama dengan sujud syukur tadi. Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an falyatrahis syakka waliyabni ala ma istayqana summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima." Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu, diteruskan sholatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salam. Nah, inilah yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, kalau seseorang ragu-ragu di dalam sholatnya atau dia lupa, maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam pada rakaat yang terakhir dari sholat yang dikerjakan. Nah, apa saja sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi? Nah, perhatikan ya Anda sekalian, ada sebab-sebabnya kenapa kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah lupa sehingga tertinggal salah satu rukun sholat seperti lupa ruku, lupa i'tidal, lupa sujud. Nah, ini kita harus melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Tentu bagi mereka yang membiasakan doa kunut ya. Kalau yang tidak biasa membaca doa kunut, tidak perlu melakukan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal atau duduk tahiyat awal. Lupa dia, langsung berdiri misalnya ke rakaat selanjutnya. Maka silakan dilanjutkan sholatnya. Nanti sebelum salam, itu dilakukan sujud sahwi. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Bila terjadi yang 5 ini kepada kita ketika kita sedang sholat, maka kita diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kalau jumlah rakaatnya misalnya lebih, nah, dan diketahui sebelum selesai sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Adapun kelebihan jumlah rakaat diketahui setelah salam, maka sujud sahwinya dilakukan saat itu juga, meskipun tadi sudah mengucapkan salam. Adapun kekurangan jumlah rakaat, bila kemudian diketahui kurang jumlah rakaatnya, padahal sudah salam, maka dia harus mengerjakan kekurangannya. Nah, misalnya kurang 1 rakaat, maka dikerjakannya 1 rakaat. Nah, dikerjakan sampai seperti biasa, lalu sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Anda sekalian yang soleh dan soleha, bagaimana tata cara sujud sahwi ini? Tadi sedikit sudah Bapak singgung di depan. Nah, sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan rakaat sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal,
dan baru ingat sebelum ia salam. Nah, jadi perhatikan yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, jangan salam dulu, tapi sujud lagi dan membaca doa subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, atau bisa juga membaca doa sujud biasa. Misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu juga bisa dibaca. Kemudian setelah itu bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar, lalu dilanjutkan lagi sujud dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar dan membaca doa yang sama, subhana man la yanamu wa la yasu, atau doa sujud biasa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian setelah itu duduk kembali, kemudian langsung mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri. Nah, itu Ananda sekalian tata cara melakukan sujud sahwi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu macam sujud lagi, yakni sujud tilawah atau sujud sajadah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.